Hai, di sini channel Travel Story. Jumpa dengan saya Amara, si tukang jalan-jalan dan bagi-bagi cerita. Saat ini saya berada di kawasan Glodok Pancoran, Jakarta Barat untuk melihat apa saja yang ada di kawasan ini. Yuk, mari ikut saya. Glodok Pancoran merupakan sebuah kawasan yang sangat kental dengan budaya Tionghoa. Begitu masuk gerbang kawasan, saya sudah disambut dengan berbagai pernak-pernik serba merah. Karena, ya sebentar lagi mau tahun baru Imlek kan? Tahu nggak kenapa sih kok Imlek itu didominasi oleh warna merah kayak gini? Menurut legenda, dahulu kala ada raksasa bernama Nian yang selalu muncul di akhir musim dingin untuk memakan hasil panen, ternak, bahkan penduduk desa. Pada suatu waktu, penduduk melihat Nian berlari ketakutan setelah melihat anak kecil memakai baju merah. Nah, sejak saat itu penduduk percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap tahun baru akan datang, para penduduk menggantungkan lentera dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu rumah. Adat-adat pengusiran Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan tahun baru Imlek. Karena tahun ini merupakan tahun kelinci air, maka pernak-pernik, baju, dan kartu angpau yang dijual banyak yang bergambar kelinci. Sebelum memasuki kawasan Pasar Petak 9, saya disambut oleh boneka kucing hoki yang selalu melambaikan tangan untuk memanggil rezeki dan keberuntungan. Berbagai macam produk dan bahan makanan bisa dibeli di Pasar Petak 9. Pasar ini dikenal dengan nama Petak 9 karena dulunya hanya ada 9 petak rumah di sini. Ada buah delima. Jarang banget loh nemu buah delima. Terus ini ada semangka, tapi ukurannya mini. Nah, ini ada teripang lagi. Kelihatannya teripang umum ya dijual di sini. Nah, ini ada yang jual jahe, temulawak, serai, jeruk nipis, jual ikan, udang, cumi, jual beras dan kacang-kacangan. Dan ada juga yang jual burung bondol loh, yang biasanya dibeli untuk dilepas kembali sebagai simbol kebebasan dan untuk mendapat karma baik. Oke, dari pasar saya lanjut berjalan ke Vihara Dharma Sakti. Vihara Dharma Sakti dulu dikenal dengan nama Kwan Im Teng. Tetapi karena penduduk lokal sulit mengucapkan Kwan Im Teng, penduduk mulai menyebutnya dengan sebutan Kelenteng. Dan karena letaknya di daerah Petak 9, maka dikenal sebagai Kelenteng Petak 9. Kelenteng ini merupakan salah satu kelenteng tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1650 berdekatan dengan masuknya peradaban Cina ke Indonesia. Di samping terlihat ritual agama rutin, Kelenteng Petak 9 terlihat mulai bersolek menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2023. Lampion-lampion merah mulai dipasang di kelenteng ini. Katanya ya, sebelum masa pandemi, saat perayaan Tahun Baru Imlek, pengunjung kelenteng ini bisa mencapai 8.000 hingga 10.000 orang loh. Semoga tahun ini Imlek bisa dirayakan meriah lagi seperti dulu. Saya lanjut berjalan di Jalan Kemenangan 3. Saya melihat beberapa altar sembahyang di sudut rumah dan jalan. Nah, di jalan ini saya juga melihat sebuah gereja Katolik yang dibangun dengan arsitektur khas Tionghoa. Nama gereja ini Santa Maria de Fatima. Saya terus jalan untuk melihat Vihara Toa Sebio. Toa Sebio sendiri terdiri dari gabungan dua kata, yaitu Toase yang berarti pesan dan Bio yang berarti kelenteng. Jadi maksudnya adalah kelenteng ini dibangun untuk menghormati pesan dari Cina. Vihara Toa Sebio dikenal juga dengan nama Vihara Dharma Jaya. Di halaman sebelah kiri vihara terlihat relief yang menggambarkan Sang Buddha sedang bersemedi di bawah pohon Bodhi. Di sebelah kanan terdapat mata air Mbah Said.
Di sini terdapat altar-altar dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Tiap altar diberi angka untuk mempermudah pengunjung. Vihara ini mempunyai sejarah yang panjang dan melekat di dalam tragedi Angke yang merupakan pembantaian kolonial Belanda terhadap etnis Tionghoa dan aksi pembakaran massal pada tahun 1740. Vihara ini kemudian dibangun kembali di tahun 1751. Lilin merah dari ukuran kecil hingga besar menyala hampir di setiap sudut ruang vihara. Dan seperti Vihara Dharma Sakti, Vihara Dharma Jaya atau Twasebio juga sudah terlihat mulai melakukan persiapan untuk menyambut Imlek. Gak jauh dari Twasebio ada mie ayam Wonogiri yang lumayan enak dan ada es jeruk yang cocok banget untuk hawa yang panas. Saatnya saya minum es jeruk. Nah, tadi kan saya udah ke petak 9, sekarang saya menuju petak 6, jalan lewat situ. Saya melanjutkan berjalan ke arah petak 6, menyusuri gang yang berada di dekat jalan Pancoran 5 dan 6. Gangnya tuh kayak labirin bentuknya, tapi banyak banget makanan di sini, baik yang halal maupun yang non-halal. Nah, saya tuh mau beli pia Lau Beijing namanya, yang masih hangat saat dijual. Ada kacang merah, kacang hitam, durian, kacang hijau, coklat, keju, ubi ungu. Pia ini 100% halal. Sebelum pulang, saya menyeberang di Jalan Pancoran dari sisi petak 9 menuju Gang Gloria yang terkenal dengan sederetan penjual makanan tradisional. Nah, ini nih yang namanya Gang Gloria. Di gang ini ditemui berbagai jenis makanan. Karena makanan di daerah ini ada yang tidak halal, jangan lupa ya, tanyakan kepada penjualnya sebelum membeli. Menjelang Imlek, kue keranjang banyak dijajakan di sini. Nah, sekarang saya mau beli cakwe kesukaan saya dulu, terus mau beli minum es kopi susu di kedai Kopi Es Taki yang legendaris karena sudah berdiri sejak tahun 1927. Nah, begitulah hasil jalan-jalan saya di kawasan petak 9. Dan sekarang karena udah siang, saya udah lapar, jadi saya mau makan cakwe dulu sama minum es kopi Taki yang terkenal di sini. Coba cakwenya dulu. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Sebagai informasi tambahan, bagi yang lebih memilih makanan yang tidak terlalu tradisional, di daerah petak 6 ada pusat kuliner yang oke banget loh. Di sini bisa ditemui berbagai makanan dari mulai Chinese food, makanan Indonesia, makanan Western, donat dan berbagai makanan kecil, kopi dan minuman-minuman lain, serta es krim, dan banyak lagi. Enak deh pokoknya, tempatnya juga adem. Demikian hasil jalan-jalan saya di kawasan Glodok Pancoran, Jakarta Barat. Ikuti terus perjalanan dan cerita saya di channel Travel Story selanjutnya. Bye-bye.